Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu seperti kita ini tidak ada yang tidak pernah membaca Al-Qur'an. Entah berapa yang kita bisa baca setiap hari, berapa ayat, berapa surat, berapa juz. Tapi paling tidak sebagai orang yang beriman dan meyakini bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu saja kita tidak ada yang tidak pernah membaca Al-Quran. Tentu saja menurut kadar masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita ya. Sekarang malah luar biasa itu ya. Kebiar di mana-mana banyak adik-adik kita, generasi muda kita yang hafal Al-Quran. Itulah sehingga saya pernah mengatakan Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Al-Quran itu mas, bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya sangat universal, macam-macam ada di dalamnya ya. Dan Al-Quran itu sudah jelas tidak akan direvisi. Kalau ada yang mencoba memalsukan Al-Quran itu gampang diketahui. Coba tak cek ya, habis sholat ini kita tak cek, bukan tak tes tapi tak cek. Misalkan hari ini itu Al-Quran seluruh dunia itu dibakar semuanya, yang cetakan kertas, yang digital nggak bisa dilacak karena sudah di-delete semuanya, hapus, seluruh dunia nggak ada. Pertanyaan saya sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, apakah hari ini Quran bisa dicetak ulang? Jawabannya, caranya gampang. Yang hafal-hafal seluruh dunia itu dikumpulkan. Ada ratusan? Oh, bukan ratusan. Ada ribuan mas, bahkan jutaan. Lalu dicocokkan antara hafid yang satu, hafid yang kedua, hafid yang ketiga, hafid yang keempat. Inilah keistimewaan Al-Quran, panggil semuanya yang hafid-hafid. Tentu saja yang dipanggil tidak termasuk sampean dan saya ya. Inilah Pak, mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan besok dimudahkan Allah SWT belajar Quran ya. Sekarang berlomba-lomba untuk mempelajari itu. Mengapa saya di beberapa menit awal ini ngomong tentang Al-Quran? Karena yang mau dibahas Al-Quranu lil ahya la lil amwat. Quran itu mas untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang sudah. Nah, mudah-mudahan tidak salah paham. Maka di awal surat Al-Baqarah yang setiap orang yang mukmin itu mesti baca surat Al-Baqarah.
Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak diragukan lagi petunjuk bagi orang yang takwa. Tolong jenengan respon pelan-pelan, diikut mengangan-angan. Siapa orang takwa tadi? Keterangannya ayat itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman pada yang gaib. Berikutnya yuqimuna shalat, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah berikan rezeki dia menginfakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, ya, dan mereka beriman kepada hari akhirat. Maksud saya di situ ada fungsinya Al-Qur'an itu diantaranya orang antara petunjuk bagi orang yang takwa, dan orang yang takwa itu disebutkan salah satunya adalah yuqimunas sholata, ya, yaitu mendirikan apa? Sholat. Nah sekarang kita mau bahas Al-Qur'anul lil ahya tadi. Quran itu mas untuk orang yang masih hidup-hidup gini tuh, bukan untuk orang yang apa? Sudah meninggal. Mudah-mudahan tidak salah paham. Keterangannya bagaimana? Kita didalili dulu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad itu penuh dengan berkah, ya, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi Al-Quran itu ada berkahnya, ada barokah. Saya tanya, yang ada barokahnya surat yang apa mas? Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semuanya ada berkah, ada kebaikannya. Nah sekarang berkah itu apa maksudnya? Barokah tadi. Kalau Al-Quran itu disebutkan ada barokahnya, maknanya hadzal kitabun nafi' linnas. Kitab ini mas bermanfaat buat manusia. Disebut kalimat bermanfaat, manfaatnya mix, manfaatnya baju dengan manfaatnya kitab beda fungsinya. Oh bermanfaat itu pak, mix, iya dah, iya. Gimana apa? Suara yang tidak terlalu keras bisa dibantu dengan pakai pengeras suaranya keras. Oh baju itu bermanfaat, dipakai untuk satrul aurah, menutupi aurat. Nah begitu. Oh karena itu Quran itu bermanfaat apa? Tadi kan saya sebutkan hadzal kitabun nafi'. Kitab itu bermanfaat. Baca saja orang dapat pahala pak. Alif lam mim, dapat pahala berapa? Kalau satu huruf dapat 10, tadi dapat berapa berarti? 30. Besok lagi alif lam mim lagi, dapat berapa? Besok lagi alif lam mim terus. Ya jangan. Gitu loh. Apalagi kemudian orang mengerti maknanya. Masya Allah. Tadi malam itu saya di Al-Falah menerangkan begini, ini menyimpang sedikit. Quran itu menerangkan bahwa seorang ibu yang hamil sampai menyusui, sampai menyape salasuna syahron, 30 apa? Oh sampai nggak tahu hamil makanya gak tahu. Saya ulangi, ibu yang hamil itu mulai hamil sampai menyusui, menyape, kata Quran salasuna syahron, 30 bulan. Lah kalau 30 bulan, hamil saja berapa bulan? 9. Berarti menyusui sampai menyapenya 21 bulan.
Tapi di ayat yang lain diterangkan haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. 2 tahun berturut-turut. Berarti 24 bulan. Bagi orang yang ingin menyempurnakan dalam memberikan ASI. Maksud saya, terus saya urai. Jamaah waktu itu saya tanya, Pak, minta tolong jangan ikut mikir. Lebih dahulu mana ayat Al-Quran ini yang menjelaskan seorang ibu tadi setelah melahirkan memberikan ASI selama 21 bulan atau 24 bulan, lebih dahulu mana konsep Al-Quran dengan pengertian orang bahwa ASI inklusif ini adalah bagus untuk nutrisinya baby. Lebih dulu mana kira-kira? Lebih dahulu Quran. Terus dari mana Nabi Muhammad itu? Belum ada perguruan tinggi yang meneliti tentang gizinya baby tadi. Diambilkan dari ASINya ibu, itu suhunya cocok, ya, kebutuhannya cocok. Tapi kalau dikasih dot itu tidak cocok nantinya, panasnya kepanasan. Makanya zaman dulu ibu-ibu itu kalau dot itu ditempel di sini dulu, panas apa enggak kira-kira saja, tapi suhunya ibu ini sudah masuk ke situ, cocok, nutrisinya juga cocok. Inilah Al-Quran itu. Nah, maka surat Shad tadi mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad itu ada berkahnya, agar orang-orang bisa mengambil pelajaran, ya, dari ayat yang penuh dengan barokah tadi. Nah, barokah tadi saya sebutkan adalah maknanya hadzal kitabun nafi, kitab ini bermanfaat, al mursyid lahum, untuk petunjuk buat mereka, li sa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka, dinihim wa dunyahum, baik dunia dan agama. Loh Pak Ustaz, bukan untuk akhirat. Akhirat itu sudah hasil dari dunia ini, Mas. Nah, jangan besok di akhirat pakai dibutuhkan Quran apa enggak, Pak? Ya sekarang ini yang dibutuhkan itu. Maka dalam kitab ini ada penjelasan laqad tasabaqas sahabatu lil amali bi awamiril Qur'an wa tarki nawahihi. Para sahabat itu zaman dulu itu berlomba-lomba kepingin mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Fasbahu su'ada ad-dunya wal akhirah. Lalu mereka menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Pakai apa? Al-Quran. Itu loh ya. Wa khina tarakal muslimuna ta'alim al-Quran, andai kata umat Islam itu meninggalkan baca Quran, wattakhaduhu, mohon maaf ini nggak enak bahasanya tapi benar, dan menjadikan Al-Quran lil mauta, untuk orang yang mati, yaqra'unahu alal kubur, dibacakan di kuburan. Kalau semua orang Islam itu Quran itu memfungsikan Quran dibaca untuk orang mati-mati, ya, ini maksudnya Pak, ya. Wa ayyamat ta'ziyah, dan ketika orang itu bertakziah, tak potong dulu, kalau ada orang mati itu jenengan dan saya bergegasnya bagaimana? Halo? Enggak pernah ada orang mati di kampung sampean ya. Begitu ada orang wafat, bergegasnya masyarakat itu apa? Satu, ini harus dimandikan, betul Pak ya? Orang sak kampung dimandikan, memandikan tadi, ada ahlinya. Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Gupuhnya umat Islam itu di situ mestinya. Udah disolati dah? Udah. Mau sholat lagi boleh? Boleh, monggo. Habis itu dimakamkan, didoakan. Mengapa saya cerita begitu? Tapi saya kadang-kadang melihat pemandangan, mohon maaf, begitu takziah orang datang, ini jenazahnya masih di situ, menunggu penggalian kuburan. Orang
rumah itu rame ngajeni yang mati. Tidak ada satupun yang ikut nyolati. Padahal yang sunnahnya Rasulullah yang mana? Loh, itulah maksud saya. Ada kampung itu yang mulai anak kecil itu diajak, umur 3-4 tahun, nang masjid ya, diajak ayah nang masjid. Ada apa ya? Ada orang mati. Loh, kok ke masjid? Sholati. Kalau ini diajari begitu mulai kecil. Kalau sudah dewasa, ada kewajiban sepertinya sunnahnya Rasulullah itu tidak ditinggalkan. Nah, zaman dulu, mohon maaf, saya tidak menyalahkan orang-orang zaman dulu. Kalau ada orang mati, anak kecil mau mendekat, mau ikut sholat, boleh nggak? Boleh. Orang mati ya sholat ini, nggak sama kamu gitu. Betul Pak ya? Makanya tadi ini kok sampean kok sampean. Kata kitab ini penjelasannya adalah Al-Quran itu jangan dibaca waktu itu. Dibaca, diberi pengertian ketika masih hidup itu. Waqad anzalallahu Qur'an lil ahya la lil amwat. Quran itu Mas diturunkan itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang apa? Mati. Ya, liya'malu bihi fi hayatihim, supaya orang yang hidup itu mengerti kewajibannya apa, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, mana yang petunjuk yang baik, mana yang merusak. Itu dasarnya pakai apa? Quran. Gitu loh. Masya Allah ya. Fal Qur'anu laisa lil mauta waqad inqata amaluhu wa lam yastati'u qira'atahu. Quran itu bukan untuk orang yang mati. Udah orang mati nggak bisa baca Quran. Mestinya bacanya kapan Pak? Masih hidup. Saya pernah guyon itu. Orang baca Quran gini boleh nggak Pak? Mathaluhum kamathalil ladzi tauqadanan boleh? Apa tadi ngajinya? Tauqadanan. Kalau dibaca adik-adik yang hafal, putra-putrinya panjenengan mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqadana nara. Berhubung pemula, mathaluhum kamathalil ladzi istauqadanan. Boleh Pak? Boleh orang ngaji begitu? Boleh, sak mampunya Pak. Tapi tidak boleh membiarkan begitu terus. Tahu kodanan itu tadi harus diapakan? Diperbaiki Pak, bukan tahu kodanan, tahu kodanaro. Tapi saya keliru bacanya jadi apa? Tahu kodanan. Anaknya kerungu ya, ini tahu kodanan nggak payung. Itu Pak, Al-Qur'anu lil ahya la lil amwat. Lil ahya liya'malu bihi fi hayatihim, supaya dalam kehidupannya itu diamalkan. Wal mauta qad inqata amaluhu minad dunya. Orang yang sudah wafat itu sudah terputus amalnya dari dunia. Betul Pak? Tidak bisa nambahi lagi pahala. Jenengan sudah hafal bahwa orang yang sudah wafat itu bisa menambahi pahala dengan berapa cara? Satu, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, kecuali dengan 3 perkara. Satu apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah itu tanah kaplingan tah? Enggak. Semampunya orang itu memberikan jariyah untuk kebaikan. Gini loh Pak, mengapa Islam itu kok menganjurkan bolak-balik sedekah? Itu dengan maksud satu, supaya orang Islam itu rajin cari duit. Nanti kalau orang Islam itu rajin cari duit, duitnya itu salah satunya dipakai sedekah apa? Jariyah. Nah, di situ maksudnya. Maka Allah itu bisa diibadahi dengan harta bendanya. Allah juga bisa diibadahi oleh manusia dengan fisiknya.
Ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini juga bagian dari dipakai untuk ibadah. Nah, begitu. Yang kedua tadi apa? Ilmin yuntafa'u bi. Ilmu yang apa? Bermanfaat. Saya tanya, ilmu bermanfaat itu nunggu khatamnya kitab ini terus diterangkan sama orang, Pak? Enggak. Sampai duduk di sini tidak sampai 45 menit, ada Quran diterangkan, ada hadis diterangkan, ada pendapatnya para ulama, dapat ilmu, bisa didistribusikan yang lain-lain, Pak. Tadi saya sholat di Al-Hidayah zuhur, ada kajian, ada durasinya, ya nggak sampai 45 menit. Apa yang diterangkan? Mbok Ustaz Ake omongnya kok ya. Ya jangan begitu. Ya. Diambil bagian-bagian terpenting itu, Pak. Ya. Nah, begitu. Maka tak potong dulu. Kata saya Saleh Fauzan Al-Fauzan, al-jahlu bil aqidati sahihah bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu ya, Pak ya, tidak mengerti akidah yang benar, tidak mengerti agama. Itu sebabnya, salah satunya mereka nggak mau belajar. Dua, ada syekh, ada seorang yang alim dalam bidang akidah, tidak mau mengajar. Kalau tidak ada mau mengajar, umat ini mencari bentuknya sendiri, Pak. Makanya di berbagai majelis taklim, majelis diberi fasilitas untuk taklim. Ini memanfaatkan panjenengan istirahat sholat zuhur di sini, lalu diberi taklim pengajian. Coba tak potong dulu. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak bisa nyupir mobil, dosa nggak? Tapi kalau ada orang Islam nggak ngerti agamanya, cara mengamalkan agamanya gimana? Ngawur, nggak ngerti. Maka tidak boleh umat Islam itu membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Contohnya kayak ini. Oh, menurut tafsirannya para ulama, Al-Quran itu ada barokahnya. Betul, surat Shad tadi ayat 29. Oh, maknanya barokah itu banyak manfaatnya Al-Quran itu. Berikutnya, oh manfaat itu ketika dibaca, diambil pengertiannya, kemudian diamalkan. Berarti orang yang masih apa? Hidup. Kalau sudah meninggal, tinggal mengandalkan 3: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang apa? Soleh yang mendoakan orang tua. Tak potong dulu, Pak. Yang benar itu mendoakan, tak mengirim doa. Kalau di masyarakat, bahasanya gimana di masyarakat? Saya gak kirim dongo, dikirim nang di Pak. Lunda ini kelihatannya guyon, Pak, tapi serius itu. Kalau bahasa hadis, bahasa Quran, ya da'u waladun salihun yad'u lahu, itu mendoakan. Kalau mendoakan kan mintanya ke siapa itu? Allah, untuk yang sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal, kalau mungkin ada orang tua kita sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, maka kewajiban kita mendoakan, minta kepada Allah. Maka menurut saya, mudah-mudahan tidak salah paham, istilah yang benar itu bukan ngirim doa, tapi apa? Mendoakan. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya ya, Zakara Ibnu Katsir fi tafsiri qaulihi ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm 39. Ini yang sering dipakai. Menurut penafsiran Ibnu Katsir menafsiri surat An-Najm 36. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Maksudnya kama la yuhmal alaihi wizru ghairihi kadzalika la yahsul minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Ya, sampai ngotot saya, Pak. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, dosa itu bisa diberikan orang lain, Pak. Dosa. Saya kok gak pede. Nggak bisa loh. Kalau dosa nggak bisa diberikan orang lain, pahala bisa diberikan orang lain?
Loh, Ibnu Katsir mengatakan tidak boleh, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Ya, nah wis tak potong dulu. Saya membaca kitab Tauhid Syarh Masailil Jahiliyah, uraian dari tradisi-tradisi jahiliyah yang ditentang oleh Nabi. Tradisi jahiliyah itu Pak, keyakinannya orang jahiliyah, dosa itu bisa ditransfer. Ngerti ditransfer? Ya, bukan jenengan Mas, bukan siapa-siapa. Misalkan ada orang berbuat zina, ditegur, Mas, sampai itu kemarin berzina. Iya Pak, setahu saya 1 pekan yang lalu sampean juga sudah cerita kalau berzina. Iya, yang pekan yang lalu itu dosanya tak ambil sendiri Pak. Lah yang kemarin dosanya mau tak transfer ke Pak RT. Itu keyakinan jahiliyah boleh. Dosa itu dipindahkan ke orang lain bisa. Ya, yang kasihan siapa Pak? Mohon maaf, ini bukan mengolok-olok Pak. Mudah-mudahan siapa saja yang dapat jabatan Pak RT dimuliakan sama Allah Pak ya. Tugas umat berat sekali Pak. Nah, ini Pak RT bolak-balik dikirimi apa itu? Transfer. Ya. Zaman Islam nggak boleh. Lalu Ibnu Katsir mengatakan kalau dosa itu juga tidak bisa diberikan orang lain, pahala juga tidak bisa. Pakai surat An-Najm itu tadi. Ya. Wa min hadhihi al-ayah, dari ayat tadi surat An-Najm 39, istambata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i yang menjadi rujukan banyak orang dalam kitab fikih di Indonesia. Ya, berpendapat mengambil kesimpulan hukum annal qira'ata la yasilu ihda'a thawabiha lil mauta. Jadi Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa memberikan hadiah pahala kepada orang yang meninggal itu nggak sampai. Ngerti maksudnya Pak? Tapi kalau mendoakan minta ke siapa itu? Allah, terserah Allah. Jenengan saya apa itu semuanya. Ya. Ini coba jenengan buka di beberapa tafsir. Kalau tidak buka di tafsir sendiri bisa tanya Pak Ustadz, Pak Kiai, benar nggak Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa memindahkan pahala itu nggak sampai kepada orang meninggal? Yang ada mendoakan. Beda nggak Pak? Beda. Li'annahu laisa min amalihim wa laisa min kasbihim. Orang yang dikirimi pahala itu bukan ikhtiarnya dia sendiri. Nah, hanya saja ini yang penting. Kalau ada orang sudah wafat, lalu keluarganya berinisiatif mengumpulkan harta sampai ketemu 25 juta, lalu diinfakkan ke masjid, diatasnamakan yang meninggal, dapat pahala? Halo? Dapat. Saya pernah berziarah kubur kepada keluarga, tapi keluarga itu agak jauh. Meninggalnya kira-kira 15 tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya. Tapi saya ziarah ke situ. Kemudian keluarga yang lain cerita, ini membangun kuburan satu orang ini, cungkupnya ini habis 25 juta. Itu kondisi 15 tahun yang lalu Mas. Duit 25 juta itu banyak apa sedikit? Enggak Pak, banyak pol. Saya tanya keluarganya, saya minta tanya. Saya dalam memberikan edukasi nggak langsung mengatakan A atau B atau boleh atau tidak, tak tanya dulu. Tak tanya, duit 25 juta dipakai bangun cungkup, ngerti cungkup Pak ya? Cungkup ada. Itu bisa menambahi pahalanya yang mati? Ini tak tanya keluarganya. Nah sekarang tak tanya jenengan, bisa nggak nambahi? Enggak. Coba, ini loh orang Islam itu, untuk apa investasi di situ sampai 25 juta? Ya, lebih baik diberikan ke masjid atas nama yang ini. Kalau ini ada dalilnya, bangun ini nggak ada dalilnya.
Anaknya saja, keluarganya saja suruh mendoakan di mana saja. Menziarahi kuburannya boleh, jangan model begini. Termasuk juga jangan itu tadi kata Imam Syafi'i, anaknya suruh ngaji Al-Fatihah 2 kali. Kamu tidak baca Al-Fatihah, sudah mah berapa? 2 kali. Lalu 2 kali, 1 pahalanya tak sendiri, yang 1 tak kirimkan ke ayah. Itu kata Imam Syafi'i, kata Ibnu Katsir nggak sampai, dan itu bukan tuntunan Nabi. Ya, ini kata kitab ini. Jenengan pernah mendengar ada begini? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Pernah dengar? Apa maksudnya? Jadi orang yang membaca Al-Fatihah dapat pahala, pahalanya dihadiahkan ke siapa? Nabi. Lah kira-kira hitung-hitungan pahala antara Nabi Muhammad dengan sampean itu banyak mana? Banyak Nabi banyak sampean sedikit. Banyak Nabi. Justru kita yang harus mengikuti Nabi supaya besok di akhirat kita dapat apa? Syafaat. Itu ada dalilnya. Kata Nabi, orang dapat syafaat itu begini, terangkan. Nanti kita baleni lagi kitab yang lama itu. Nah, jadi kesimpulannya, kata penulis kitab Tauhid ini berdasarkan beberapa dalil bahwa Al-Quran itu untuk orang yang masih apa? Hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Tapi pikiran begini bukan berarti kita tidak mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah apa? Meninggal. Beda, didoakan dengan dikirimi pahala itu beda. Pendapat yang kitab Tauhid didoakan, bukan dikirimi pahala. Dasarnya surat itu tadi An-Najm 39, dan pendapatnya Ibnu Katsir termasuk pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Ya, tidak bisa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.